Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Salid Al-Walid. Tentu teman-teman sudah tahu ya, bagi yang mengikuti channel kami atau mengikuti channel Pak Darso ataupun Jia TV, tentu sudah tahu tentang berita kemenangan dari Pak Zaini Mustafa yang menggugat Yusuf Mansur. Di situ Pak Zaini Mustafa menang senilai 1.200.000.000 sekian. Dalam hal ini Pak Zaini Mustafa menginvestasikan uang di tahun 2009 kalau tidak salah tepatnya, itu sekitar 80 juta. Kalau menurut yang saya tangkap, hakim memutuskan 80 juta itu kalau dari hitung-hitungan saya ya, jadi 80 juta itu kan ada perjanjian kurang lebih kalau nggak salah, kalau nggak 10%, 11%. Jadi 10%, taruhlah 10% dari 80 juta itu kan berarti 8 juta per bulan. Ditarik dari 2009, 2010 atau 2011 ke 2023 ya totalnya sekitar 1.200.000.000 sekian teman-teman. Ditambah dengan pokoknya 80 juta. Bagaimana dengan Ibu Sumarni yang total investasinya fantastis teman-teman. Yang total investasinya kalau menurut saya ini jumlahnya sangat fantastis, yaitu 1 miliar. Bagaimana itu? Kalau mau dihitung seperti ini ya maka bagi saya ini dompet Yusuf Mansur akan sedikit goyang gitu teman-teman dan kawan-kawan tentunya. Kan di sini saja berkaca dari Pak Zaini Mustafa kemarin kan yang digugat itu ada empat pihak gitu, yaitu Yusuf Mansur, BMT, PT Adi Partner Perkasa, dan Adiansa. Tentu ini juga tidak jauh-jauh dari situ karena ini kan mereka sama-sama, Pak Zaini Mustafa dan Ibu Sumarni ini kan sama-sama korban dari batubara. Saya pernah mengatakan bahwa lawan dari Yusuf Mansur memang ini lebih tepatnya ya lawan yang seimbang ya, ibaratnya ya Pak Zaini Mustafa ini, karena Pak Zaini Mustafa ini berposisi sebagai korban juga, dia juga lawyer gitu loh. Jadi bagaimana ya, dia ini orang yang paham hukum juga sekaligus mengalami. Jadi ibaratnya ini satu paket lah gitu. Saya pernah bertemu sekali dan ngobrol waktu wawancara di Grobogan bersama Pak Soeharto. Saya ngobrol beberapa, ya nggak terlalu lama, tapi ya ngobrol, ibaratnya obrolan itu dari situ saya tangkap bahwa memang Pak Zaini Mustafa ini orang yang ngerti hukum gitu. Nah di situ saya bilang, memang ketemu gitu loh. Pak Zaini Mustafa orang yang ngerti hukum juga korban. Jadi dia bisa dari apa yang Pak Zaini Mustafa alami ini, itu bisa dia ceritakan gitu dan bisa dia cari celah hukumnya teman-teman. Baik, kita simak bagaimana cerita dari Ibu Sumarni ini yang kemudian akan ikut juga menggugat Yusuf Mansur yang kuasanya diserahkan ke Pak Zaini Mustafa teman-teman. Semoga kemudian ini juga dimenangkan oleh Ibu Sumarni dan semoga kemudian pihak Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini mau bertanggung jawab gitu, karena ini hak orang dan ini tidak kecil teman-teman. 1 miliar teman-teman, 1 miliar pokoknya saja sudah besar. Bagaimana jika dihitung 10% dari 1 miliar itu dikali 10 tahun teman-teman, taruhlah 10 tahun 10 tahun itu berarti ada 120 bulan ya, 120 bulan berarti 10% dari 1 miliar dikali 120 teman-teman. 10% dari 1 miliar ya berarti 100 juta. 100 juta dikali 120 itu berapa? Tinggal dihitung saja itu berapa nolnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Wakuama di Toiba TV. Hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023. Kali ini saya mau mengabarkan soal seorang ibu yang sudah memberikan kuasa kepada Pak Zaini Mustafa untuk kembali menggugat Jam'an Nurhoddin Mansur, Baitul Mal wa Tamwil Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur dan PT Adi Partner Perkasa terkait investasi batubara Jabal Nur pada tahun 2009 lalu. Setelah Zaini Mustafa memenangkan gugatan melawan Jam'an dan beberapa pihak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait investasi batubara tersebut, sudah ada 3-4 orang yang sudah memberikan kuasanya kepada Zaini Mustafa untuk kembali menggugat Jam'an dan beberapa pihak tersebut. Kali ini muncul seorang ibu yang juga akan menggugat
Jam'an, BMT, dan PT Adi Partner Perkasa. Saudara-saudara, saya bertemu ibu ini dan membuat video ini pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus yang lalu. Sengaja kami merekamnya dari sisi belakang karena alasan teknis. Ibu ini, Ibu Sumarni namanya, mengaku kepada kami bahwa dia berinvestasi untuk bisnis batubara ini bersama Jam'an ini sebesar 1 miliar rupiah. Uang tersebut bukan hanya berasal dari dia dan suaminya, tetapi juga dikumpulkan dari beberapa anggota keluarganya. Saudara-saudara, dengan adanya peristiwa ini, gugatan terhadap Baitul Mal wa Tamwil, sebuah lembaga keuangan yang dibentuk oleh Jamaah Masjid Darussalam ini, memberikan setidaknya bagi saya sebuah kesimpulan bahwa kehadiran Yusuf Mansur pada Masjid Darussalam itu sesungguhnya membawa petaka bagi jamaah masjid tersebut. Kenapa begitu? Karena lembaga keuangan yang dibentuk oleh masjid tersebut berupa sebuah Baitul Mal wa Tamwil atau BMT hari ini bertubi-tubi digugat oleh anggotanya, oleh jamaah Masjid Darussalam. Akibatnya BMT tersebut sudah angkat kaki dari alamat yang selama ini diketahui, yakni pada sebuah ruko yang berada di seberang Masjid Darussalam. Kemana pindahnya BMT tersebut? Berbagai pihak di Masjid Darussalam mengaku tidak mengetahui kemana pindahnya BMT tersebut. Nah, saudara-saudara, berikut perbincangan kami, saya Pak Zaini Mustafa dan Ibu Sumarni. Semoga saja video ini bermanfaat dan kita berharap Pak Zaini Mustafa sebagai penasihat hukum dari beberapa korban investasi batubara tersebut diberikan kemampuan untuk melakukan advokasi melawan atau menggugat Jam'an Nurhotin Mansur, Baitul Mal wa Tamwil Darussalam, dan juga PT Adi Partner Perkasa. Dari saya cukup sekian, sampai bertemu pada video-video yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya saya disclaimer teman-teman, ini suaranya sudah agak saya besarkan, tapi mohon maaf itu juga masih kurang membantu, tapi setidaknya agak jelas sedikit lah. Ini ada kesalahan teknis dari timnya Pak Darso yang merekam video ini, jadi suaranya kurang ketangkap ya teman-teman. Oke, dalam video ini memang Ibu Sumarni ini memberikan kuasanya ke Pak Zaini Mustafa, dan saya berharap korban-korban yang lain juga mengikuti jejak dari Ibu Sumarni ini, karena lebih baik mereka memberikan kuasanya kepada orang yang paham hukum gitu, dan juga biar lebih terarah lah ini masalah, dan kemudian sebaiknya pihak Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini bertanggung jawab menurut saya. Dan kenapa demikian? Karena memang ini hak mereka gitu. Bahkan kalau menurut saya seharusnya tidak melalui jalur hukum seperti ini yang mempersulit lagi. Korban-korban ini sudahlah jatuh ketimpa tangga pula gitu. Harusnya kan mereka dengan mudah mendapatkan haknya gitu. Karena itu ya biar bagaimanapun itu adalah haknya gitu. Gitu. Yang menjadi pertanyaan, apakah Yusuf Mansur bisa menunjukkan tambang batubara yang selama ini kita dengar-dengar gitu, baik Yusuf Mansur, BMT maupun PT Adi Partner Perkasa gitu. Jangan sampai itu kemudian hanya sekedar cerita dongeng gitu. Kalau enggak ya balikin duit orang ini gitu. Mereka ini duitnya enggak kecil loh, ini gede banget loh. Dan ya sekali lagi saya katakan, kenapa harus lewat jalur hukum gitu loh. Ya sudah, oke, jalur hukum. Itu pun mereka ya kayak Pak Zaini Mustafa kemarin sudah lah menang, masih juga ngajuin banding gitu loh. Dan ini kemungkinan kalau misalkan Pak Zaini Mustafa menang di banding ini, mungkin masih ada kasasi lagi gitu. Jadi memang sengaja dibikin panjang atau bagaimana gitu. Padahal kan pernah juga ini saya bahas di konten-konten sebelumnya, bahkan ini sudah beberapa waktu yang lalu, bahwa Yusuf Mansur itu punya banyak aset gitu.
Salah satu yang paling terkenal yaitu warung Steak and Shake gitu. Jadi bagi saya tidak ada alasan ketika mungkin Yusuf Mansur mengatakan bahwa tidak punya uang lah apa segala macam, asetnya masih banyak teman-teman. Jadi kalau memang dia selama ini berteriak bahwa nolkan asetmu apa segala macam nanti akan dibalas, ya inilah waktunya Yusuf Mansur untuk membuktikan kata-katanya. Baik, kita simak wawancara Ibu Sumarni dengan Pak Darso ini mengenai rencana dia yang akan menggugat Yusuf Mansur dengan memberi kuasa ke Pak Zaini Mustafa, teman-teman. Pak Zaini, kita ada bertemu dengan Ibu Sumarni dan suaminya. Baik, Pak Zaini mungkin bisa kenalkan Ibu ini apa nih Pak dengan kita nih Pak? Jadi gini Pak, ini berkaitan juga masih dengan Yusuf Mansur Pak, Jam Kotek Mansur. Ya. Jadi ini masih berkaitan dengan kasus JBN Pak. Jabanur, Jabanur yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur yang sampai dengan saat ini belum pulang, dan uangnya ibu ini modalnya juga belum pulang. Gitu ya. Mungkin kita minta Bu Sumarni kali ya cerita soal bagaimana awal mula ibu bisa berinvestasi dengan Yusuf Mansur itu, berapa kali, berapa uangnya yang disetorkan, terus lewat siapa, sampai harapan terakhir ya Pak, apa yang diharapkan oleh Ibu Sumarni. Monggo. Baik Pak, terima kasih Pak Darso. Memang waktu itu kami tertarik bersama suami kami untuk mengikuti proyek Utara dari Kalimantan. Waktu itu diperkenalkan oleh Pak Ustadz Yusuf Mansur, dan waktu itu dipresentasikan jamaah masjid yang pertama kali waktu itu Pak Yudi Suwadi dan teman-teman yang lainnya, dan waktu itu tidak mempunyai pasangan dan Pak Agung, sehingga kami bersama jamaah Sekolah Salam dan tidak hanya dari suami saja, melainkan dari luar mengikuti program ini. Program ini dimulai bulan Mei tahun 2009, itu waktu itu disebut dengan lot 1, lot 2 gitu. Waktu itu kami mengikuti mulai lot 2. Lot 2 baru ibu ikut ya? Di bulan Juni tahun 2009. 2009, nah karena kami juga ekonominya pas-pasan gitu ya Pak ya, jadi kami mengikutnya itu di lot 2, lot 3, lot 4, dan lot 5. Lot 5 itu sampai Desember 2009, sehingga total kepesertaan kami adalah sebesar 305.000 juta. 350. 305 juta. 305 juta. Ya, 305 juta. Namun ada program Koordinat waktu itu, program Koordinat. Jadi saya sampaikan juga waktu itu saya perkenalkan saya cerita sama saudara, sama teman, sehingga saudara teman perkenalkan waktu itu totalnya sebesar 670 juta. Nah total dari saya sama teman saudara pemakan tadi totalnya semua 975 juta rupiah, plus program Koordinat itu masing-masing 5 juta, totalnya 10 kali, kami itu 10 paket, jadi totalnya 50 juta. Jadi total investasi kami di situ sebesar 1,025 juta. Ya 1 miliar. Nah itu kami memang banyak pengorbanan. Saat itu anak saya sampai ke sekolah ke Jerman, udah harus diputer, kita batalkan karena untuk mengikuti program investasi ini. Dan saat itu kami sempat terpuruk Pak, akhirnya kami menjual tanah yang kami miliki untuk meneruskan hal ini, karena kami harus bertanggung jawab kepada keponakan saya, dan sebagian sudah ada keponakan saya sebesar 70 juta itu saya kembalikan Pak, dan pakai uang ibu. Begitu juga yang kakak saya, ada saudara itu ada yang sudah saya cicil, terus karena kebaikan mereka mengerti bahwa itu bukan kesalahan saya, akhirnya udah stop aja seperti itu. Jadi alhamdulillah kami lega lah, dibantu oleh teman dan saudara yang saat itu mengerti. Ada juga adik dari suami saya, kakak saya punya uang 10 juta ditutupin, dan namanya ditutupin ke saya, akhirnya saya harus kembalikan itu 10 juta. Jadi kerugian saya kalau dari itu bisa lebih dari 600 juta. Plus uang 1 miliar tadi ya?
Bu, waktu itu setornya siapa, Bu? 5 kali 5 lot itu? Kami menyetornya ada yang ke BND, Ya. ada yang ke bendaharanya, BND itu Pak Ida, Ya. ada yang ke Pak Zandung. Iya, iya. Jadi artinya ke BND semua ya, Bu? Ya. Iya, langsung ke sejak 4 Iya. Iya. Bu, bukti-bukti transfer itu masih simpan? Atau penyetoran itu? Sudah, kami sudah hasilkan. Iya. Email-emailan juga ada. Email-email dari mana tuh? Email saya dengan BND. Oh, BND. Ya. Iya. Bu, selama rentang waktu ini nggak ada upaya Ibu untuk mengklarifikasi, mencari tahu Karena mana? kami ini kan tidak individu ya, Iya. secara jamaah. Ya. Waktu itu kami sudah serahkan kepada ketua yang ada yang mengetuai gitu Ya. ya. Ada A dan B, oh ini lari ke sana, ini lari ke sana. Nah akhirnya kita ya percaya saja kepada teman-teman yang pada saat itu menjadi drive-nya Ya. untuk mengurus hal ini. Kita rasanya nggak mungkin langsung ke Pak Yusuf Mansur. Hasilnya apa, Bu? Hasilnya ya waktu itu ada yang investasi ke pasir lagi, Ya. sampai sama sekarang ya mikir. Ada pengembalian uang itu ke Ibu? Ada nggak, Bu, dari pihak Yusuf Mansur? Dari BNT ada pengembalian nggak, Bu? Kalau pengembalian kan waktu itu memang diberikan setiap bulan ada pengembalian bagi hasil, bukan Ya. pengembalian ya, Ya. bagi Bagi hasil, hasil, ya. dan itu tidak kepada saya saja, Ya. melainkan kepada semuanya anggota JBN itu menerima bagi hasil. Tapi hanya beberapa bulan? Ya. Berapa bulan tadi? Langsung sekali. Ya kurang lebih sekitar 6-7 bulan lah. Iya. Dan yang sudah 6 bulan Iya. lah kurang lebih gitu. Bu, sekarang Ya, seperti yang diceritakan oleh Ibu Sumarni ini, bahwa ternyata dari total 1 miliar itu bukan uang Ibu Sumarni sendiri ya. Ini yang bikin miris ya. Akhirnya di sini Ibu Sumarni akhirnya mendapat masalah banyak dan menumpuk karena investasi ini gitu. Yang mana dia harus mengembalikan uang-uang dari orang-orang yang ikut berinvestasi melalui dia gitu, teman-teman. Jadi dia harus ikut bertanggung jawab. Kalau dengar dari cerita ini sangat sedih sekali ya. Akhirnya dia terpuruk, dia bilang dia masalahnya menumpuk segala macam. Untungnya masih ada juga yang mau membantu. Harusnya pihak BMT dan pihak Yusuf Mansur, siapapun yang terlibat harusnya hatinya dipakai lah lihat orang-orang seperti ini yang akhirnya mendapat masalah karena hal-hal yang mereka buat gitu loh. Maksudnya karena mereka percaya kepada pihak BMT maupun Yusuf Mansur, namun akhirnya mereka harus menelan pil pahit seperti ini gitu, harus menerima masalah yang menumpuk seperti ini. Itu pun seperti apa yang ditanya oleh Pak Darso, apakah sudah mencoba untuk melakukan dialog atau pendekatan lain. Mereka sudah mencoba, namun ya hasilnya nihil juga. Bahkan seperti yang pernah saya bilang, bahwa ini kan dia cerita bahwa dia hanya mendapat bagi hasil itu sekitar 5 atau 6 bulan. Ini Pak Zaini Mustafa juga menegaskan. Saya mau mengatakan begini, bahwa apakah kemudian, ini pertanyaan, apakah kemudian uang itu memang dari bisnis investasi yang dijalankan, atau ini uang justru hanya dari setoran mereka juga gitu loh. Kan pernah ada yang cerita, korban dari batubara juga ini pernah cerita bahwa di bulan pertama itu dia mendapat 50 juta bagian gitu. 50 juta bagian. Ya tentu kemudian hal ini membuat orang lain menjadi tertarik gitu. Lalu kemudian di bulan kedua menurun, di bulan ketiga menurun, keempat makin menurun, kelima makin menurun, sampai kemudian tidak ada kabar sama sekali hingga hari ini. Maka saya mau bertanya, apakah kemudian uang ini benar dari memang penghasilan hasil dari bisnis investasi tambang batubara itu, atau uang ini justru hanya dari uang investor itu sendiri yang kemudian misalkan gini, dia investasi 100 juta lalu kemudian bulan depannya diberikan 50 juta gitu, atau 10 juta gitu, 10%-nya. Kan bisa saja dari uang para investor ini, karena kan ini tidak berkelanjutan dan tidak ada report atau apa. Yang jelas ini dari berbagai narasumber yang muncul, ini seolah-olah mereka tidak menerima laporan perkembangan dari bisnis itu sendiri, hingga akhirnya sekarang mereka menuntut gitu. Kalau memang usaha itu benar-benar real, maksud saya gini ya, ibaratnya asumsi ya, kalau memang bisnis investasi tambang batubara itu benar-benar real, tambangnya ada, harusnya kan ada laporan gitu.
ada fisik, ada laporan, kenapa kemudian mangkrak hari ini, ada alasan segala macam. Kan harusnya ada, tapi kan setelah mereka mendapat bagi hasil, tiba-tiba hilang begitu saja gitu. Kalau ini benar-benar terjadi, maka ini memang penipuan dari awal gitu loh. Memang penipuan dari awal, hanya sekedar membagikan kembali uang dari para investor gitu loh. Ya kan kalau memang ini terjadi, akhirnya kan investor-investor lain masuk karena melihat ini, oh iya benar ada hasilnya gitu. Lalu kemudian hilang begitu saja teman-teman. Baik, kita lanjut. Apa rencana Ibu setelah ketemu kami, ketemu Pak Zaini, apa rencana Ibu? Harapan kami sebenarnya kalau rencana kan sudah lama udah kami mulai yang sejak awal diketuai Pak Zaini yang membantu kami semuanya. Jadi karena saya punya kesibukan rumah tangga, akhirnya dengan suami saya yang harus ikut ke sana kemari bersama Pak Kolik dan teman-teman mendatangi Ibu Mansur, mau pergi ke mana-mana ikutlah gitu ya. Jadi harapan kami semoga upaya yang diketuai oleh Pak Zaini ini bisa ada hasilnya seperti itu. Pak Zaini, apa formulanya nih Pak? Mau bukan lagi atau gimana Pak? Jadi begini, posisinya tadi ada yang disebutkan juga di samping uang investasi ada uang kondimat. Uang kondimat itu adalah itu dibuat, kami menyetorkan uang, saya juga menyetorkan tapi jumlahnya lupa. Kondimat itu ya Pak? Iya, kondimat. Jadi intinya begini, kondimat itu saya yang mempunyai modal kemudian disetorkan dengan keuntungan cukup besar, tapi keuntungannya itu tidak boleh untuk kami Pak. Apakah itu untuk pembantu, apakah itu untuk saudara jauh yang kondisi ekonominya lebih jelek dari kami lah gitu. Dan itu jumlahnya banyak, miliaran juga. Berkait dengan investasi Bu Sumarni ini? Berkait dengan investasi Bu Sumarni ini, sebagaimana saya katakan sebelumnya, bahwa sebenarnya kan banyak yang ingin mengajukan gugatan juga, termasuk Bu Sumarni. Nanti karena ini kan tidak mungkin saya ajukan gugatan kolektif. Terlalu enak Yusuf Mansur kalau kami ajukan gugatan kolektif, terlalu enak Yusuf Mansur, terlalu enak BMT. Makanya dengan kondisi kami yang sudah diterlantarkan hampir 12 tahun ini, makanya nanti akan saya ajukan gugatan satu persatu, dan ini nanti kan ngantri Pak gitu. Termasuk Ibu Sumarni. Termasuk Ibu Sumarni. Insya Allah. Oke. Bu Sumarni, terima kasih banyak waktunya karena ada acara juga. Terima kasih banyak. Pak Zaini, terima kasih banyak ya. Kita sama-sama mendengar penjelasan dan keinginan Bu Sumarni. Pak Zaini tolong ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.